Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Fasilitator Wahyu Tribudianti dan pendamping praktek Bapak Muhammad Ridwan. Perkenalkan, saya Elisa Mariana Magnani, calon guru penggerak angkatan 6 dari Kota Batu. Pada kesempatan ini akan mempraktikkan kegiatan coaching supervisi akademik bersama rekan sejawat saya, Ibu Arfi, mata pelajaran seni budaya, Bu. Ya, seni budaya. Nah, untuk kegiatan kali ini adalah kegiatan praktek pra-supervisi. Berikut kegiatannya. Assalamualaikum Mbak Arfi. Waalaikumsalam Bu Elisa. Selamat pagi. Ya, Bagaimana pagi. kabarnya Mbak Arfi? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, senang Sehat. juga dengarnya. Apakah sibuk hari ini? Ya, tidak begitu sibuk karena anak-anak kebetulan lagi ada di jam olahraga sehingga saya tidak berkepentingan di situ. Berarti saya mengganggu sedikit nih, waktunya sebentar untuk observasi pembelajaran. Nah, seperti yang telah saya sampaikan kemarin Bu Arfi, bahwa saya akan melakukan praktik supervisi akademik. Kegiatannya nanti akan ada 3. Yang pertama pra, kemudian observasi, dan pasca supervisi. Nah, untuk kali ini kegiatan kita adalah pra supervisi. Adapun tujuannya kegiatan pra observasi ini adalah untuk membantu Bu Arfi dalam mengembangkan atau meningkatkan kompetensi Bu Arfi terkait khususnya dalam hal pembelajaran. Kita akan ngobrol sharing santai Bu Arfi, tidak terlihat seperti supervisi. Jadi hari ini saya juga akan belajar dari Bu Arfi begitu. Jadi nanti kita akan sama-sama ngobrol mencari solusi ketika ada permasalahan bersama-sama. Kira-kira sebelum kita ke pembelajaran, ada hal yang ingin diceritakan mengenai kesiapan pembelajaran yang akan dilakukan Bu Arfi dalam observasi ini? Ya. Alhamdulillah besok itu jam saya di kelas 9E Bu Elisa. Jamnya setelah istirahat jam ke-5-6 gitu. Nah, itu kebetulan besok itu anak-anak saya rencanakan untuk membuat desain patung, ya. Desain di sini patungnya itu saya ambil tema topeng, karena topeng itu lebih mudah dipraktekkan oleh anak-anak. Dan di sini nanti anak-anak itu saya suruh mencari gambar sebagai alat untuk mancing ide mereka, ya. Kemudian mereka nanti bisa, setelah mengamati, mereka mungkin bisa memodifikasi dari bentuk-bentuk yang sudah mereka cari, seperti itu. Kira-kira persiapan apa saja Bu Arfi pada materi ini? Ini materinya apa nih? Materinya membuat patung. Membuat patung. Cuma kan patung itu ini ya Bu El ya, maksudnya bisa kita milih media yang bermacam-macam ya. Kebetulan media nanti yang saya pilih medianya adalah bahan clay. Saya belikan clay jadi, karena kalau kita pakai clay yang misalnya bikin sendiri juga bisa Bu ya. Cuma kita butuh waktu yang lama dan biaya itu relatif sama, sehingga saya milih bahan clay jadi seperti ini Bu Elisa. Ini bukan kue Bu Elisa. Saya kira tadi ini bahan clay ini, sehingga ini di dalamnya ini kalau misalnya kita potong biasanya seperti ini ya, bentuknya lembek lunak gini. Nanti kalau ini dibentuk, diangin-anginkan, dia bisa mengeras. Mengeras. Kalau sudah harus ditutup rapat. Kalau setelah dibuka dari kemasannya seperti ini. Ini bahan clay jadi yang insya Allah nanti dipakai oleh anak-anak. Nah, bahan ini relatif mahal sehingga saya harus menyiasatinya dengan membuat desain dulu. Jadi kalau nggak buat desain, nanti anak-anak misalnya dapat seperti ini cuma diulet-ulet gini aja nggak jadi ya. Tapi kalau misalnya mereka harus buat desain dulu atau rancangan dulu, mereka insya Allah lebih siap untuk mengolah bahan ini dan lebih tertata lah istilahnya ya, lebih siap seperti itu. Jadi ini tujuan pembelajarannya yang ingin dicapai nanti oleh siswa untuk besok itu? Iya. Mereka bisa membuat desain atau perencanaan untuk karya topeng. Ya. Topengnya tapi nggak bisa dipakai miniatur kecil, nanti untuk hiasan saja. Pokoknya intinya anak-anak bisa membentuk ya dari bahan itu. Ya.
keren Bu Arfi ini, menarik sekali. Insya Allah. Saya malah Praktek itu segera yang bikin ditunggu. praktek. Praktek mungkin nanti Bu Elisa ikut buat juga. Alhamdulillah diberi kesempatan buat. Ini Iya. berarti Iya. apalagi topeng itu kan khasnya Malang, nggih. Jadi insya Allah nanti ini kebetulan karyanya anak-anak tahun lalu, ya. Ini Bisa mereka referensi. mengambil ide dari topeng-topeng tradisional Indonesia, ya. Dari Sulawesi ada topeng pulu-pulu, kemudian dari suku Asmat, ya. Mereka padukan dengan bentuk kreativitas mereka sendiri. Ini bahan clay. Bahan clay ini Bu Elisa, tapi kalau nanti sudah kering dia mengeras, kemudian diwarna, ya, seperti ini. Keren. Nggih. Keren Ini banget bisa ya. untuk hiasan dinding. Nah, Ya. metode atau model atau strategi yang akan digunakan oleh Bu Arfi untuk mendukung siswa ini mencapai tujuan pembelajaran mendesain besok itu kira-kira seperti Ya. apa Bu Arfi? Langkah awal yang saya terapkan besok, ya pasti saya jelaskan dulu apa sih tujuannya kita membuat desain, ya. Maksudnya biar mereka itu tahu kenapa sih kok suruh cari gambar segini banyak, untuk apa. Nah, nanti dari gambar-gambar yang sudah mereka kumpulkan, mereka ambil dari internet, di situ mereka bisa memilih beberapa gambar yang mungkin mereka sukai atau mungkin bisa mereka padukan dengan ide mereka sendiri sehingga menjadi bentuk yang baru. Ya, saya jelaskan dulu seperti itu. Setelah itu mereka mencoba praktek dengan membuat sketsa di kertas AVS seperti itu. Ini berkelompok atau Nah, individu? individu. Individu ya. Individu, karena kalau untuk kreativitas itu lebih enak individu. Bisa lebih kelihatan ya anak ini kreativitasnya, kemandiriannya sampai di mana, lebih kelihatan seperti itu. Kira-kira kalau mungkin dimasukkan atau dikaitkan dengan strategi pembelajaran seperti saintifik, begitu masuk enggak ya kira-kira? Kan ada mengamati, Iya. kemudian Bu Arfi nanti menjelaskan, anak-anak menanyakan mungkin beberapa hal Iya, yang ya. ingin, Insya Allah kemudian masuk ya, mempraktekkan mengamati, ya. Terus kemudian mengamati mengkomunikasikan ya, nanti mungkin Allah, anak-anak akan presentasi Iya. kenapa dia milih ini dan sebagainya, Iya. gitu mungkin gitu. Iya. Pasti ada proses mengamati itu ada Bu Elisa, karena mereka kan ngambil gambar-gambar itu cukup banyak. Mereka mengamati kira-kira mana sih yang dia mampu untuk mengerjakan gitu ya. Keren, Bu Kemudian Arfi. nanti menerapkan juga. Nah, kira-kira nanti selama pembelajaran ini, sebelum Bu Arfi melakukan pembelajaran besok, ada nggak yang dianggap sulit misalnya oleh siswa kira-kira besok dalam hal pelaksanaan materi Ya. ini? Yang sulit itu ini Bu Elisa, di mana anak-anak itu kemampuannya berbeda ya. Kita gimana sih caranya melayani perbedaan dari tiap individu itu ya? Karena tiap orang nggak mungkin sama, tingkat estetikanya berbeda ya. Nah, ini kita harus bisa memilih dan memilah anak-anak ini yang mungkin lebih lebih mengarah ke arah estetika itu yang mana, atau mungkin yang standar atau yang nggak bisa sama sekali, itu yang nanti jadi sasaran kita ya, harus dibantu ya, seperti itu, karena setiap anak memiliki perbedaan gitu ya. Punya keragaman Iya, masing-masing. ada Kira-kira, kemampuannya masing-masing seperti itu. Ya. Solusi atau bantuan apa yang nanti untuk mengatasi anak-anak yang mungkin kurang minat di dalam hal seni, mungkin ya, Iya, mungkin ada, pasti ada. Dan kalanya mereka tuh merasa, apa sih Bu, bentuk kayak gini kok sih dibentuk-bentuk lagi, mau diapakan lagi, dicetak boleh ya Bu, seperti itu ada Bu, karena mereka mungkin nggak telaten ya. Jadi mereka tetap saya dampingi, di mana mereka saya tuntun untuk gimana caranya mereka bisa telaten, karena di seni itu kan memang yang ini ya, dituntut kesabaran, keuletan ya, di situ sabar. Gimana sih berkarya seni itu harus telaten, memang kalau nggak telaten nggak mungkin jadi seperti itu ya. Memang harus kita ekstra lah
apa ya, mendampingi mereka yang berbeda-beda seperti itu. Nanti strateginya didampingi gitu. Iya, atau saya mungkin dampingi, kemudian untuk anak yang tidak bisa mendesain misalnya sama sekali, ada nggak kira-kira Bu Arfi? alhamdulillah sampai saat ini enggak Bu, enggak ada. Nggak ada Ya. Karena Pasti mereka kan mereka punya paling tidak itu mencontoh ya, sedikit Iya. banyak nyontoh ya. Tapi tetap Mengerti lah. setelah mereka mengamati itu enggak, tolong ya jangan dicontoh apa adanya. Tetap ada ide kreativitas yang kamu masukkan di situ. Tetap Luar biasa, ada Bu Arfi. kreativitas di situ. Nggih. Kira-kira nih dari standar proses pembelajaran yang Bu Arfi ingin kembangkan atau ditingkatkan berikutnya, kira-kira di bagian mana nih? Di bagian inilah gimana caranya ya kita melayani keberagaman dari anak-anak ini biar semuanya bisa menghasilkan karya yang maksimal seperti itu. Karena berbeda ya antara anak yang satu dengan yang lain, itu kemampuannya berbeda, apalagi di seni gitu ya. Mungkin sudah punya strategi Bu Arfi untuk melayani anak-anak ini yang memang kurang minatnya di sini, mungkin ada. Ya mungkin nanti kita belajar sama-sama ya Bu Elisa seperti ini, karena untuk selama ini ya itu Mendampingi saya itu ya. dampingi itu, kemudian juga mungkin kalau ada temannya yang tutor sudah sebaya ya tutor sebaya. Jadi kalau ada temannya mungkin yang sudah merasa mampu, tolong dibantu, Oke. dibantu atau mungkin diajari gitu ya. Tapi kalau dibuatkan jangan gitu ya, karena nanti beda tangan juga. tutor sebaya. Keren Bu Arfi, nanti mungkin Insya Allah. anak yang bisa menyampaikan juga semakin banyak dapat ilmunya, anak yang Ya. belum bisa belajar dari temannya sesama Ya, sebaya. sama seperti itu. Kira-kira indikator apa yang akan Bu Arfi dapat ketika anak-anak ini, anak ini sudah mencapai tujuan pembelajaran, yang ini belum, kira-kira seperti apa Pak Arfi? Iya. Jadi anak-anak yang sudah mencapai indikator itu biasanya karyanya, dari karyanya Bu Elisa kelihatan. Jadi mereka sudah apa ya, karyanya itu kelihatan rapi, kemudian dia dari pemilihan warna itu juga udah bagus, itu kelihatan nanti. Tapi dalam untuk mendesain ini dulu ya, langkah awal memang kan membuat desain. Paling tidak dia sudah bisa menghasilkan 3 buah desain yang istilahnya nanti bisa diterapkan, salah satunya untuk diterapkan di bahan clay itu. 3 desain ya Bu? 3 Luar biasa. 3 desain, karena desain itu enggak mungkin cuma satu Bu Elisa. Desain itu pasti lebih dari 1, dan dari paling tidak 2 atau 3 itu 2 atau 3 gambar itu nanti dipilih salah satu. Salah satu itu ada kalanya mungkin perpaduan antara desain 1 dan desain 2, atau desain 1, 2, 3 menghasilkan desain yang baru lagi seperti itu. Karena ada kalanya satu terlalu ruwet di bagian kepala, apa hiasan kepala, Betul, atau ya. mungkin yang ini terlalu ruwet di bagian ininya, nanti digabung menjadi desain yang baru. Seperti Oke, itu. Pak. Jadi proses kreativitas itu benar berjalan di sini Bu Elisa. Ini profil Seperti itu pelajar ya. Pancasilanya sudah masuk Ya. di dimensi Insya Allah mandiri, seperti itu. kreativitas. Nah, besok pada saat observasi mungkin hal apa yang saya bisa bantu untuk diobservasi besok, peningkatan apa yang diinginkan oleh Bu Arfi mungkin besok, Iya. apa dalam hal pertanyaan pemantik atau pada saat apa gitu dalam proses pembelajaran di kelas. Iya, memancing kreativitas ini yang agak susah ya Bu Elisa, karena itu tadi kita kembali ke beragaman itu ya, karena tiap anak memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Jadi untuk memunculkan kreativitas, memancing kreativitas itu memang yang agak susah. Makanya saya mencoba untuk menyiapkan beberapa gambar atau desainnya untuk memancing ide mereka seperti itu. Okay. Baik Bu Arfi, saya belajar banyak dari Bu Arfi ini, belajar Sama-sama bagaimana belajar Bu Elisa, saya caranya bisanya cuma ini. Ini sudah luar biasa Bu Arfi, Ya. caranya membangkitkan kreativitas, kemandirian dan sebagainya, luar biasa Bu Arfi. Baik, terima Ya, kasih. ya. Mudah-mudahan Sama-sama. ngobrol kita kali ini, atau mungkin ada yang ingin sampaikan lagi, Sabun nih, persiapannya besok, Sabun. Insya Ada Allah lagi? dari apa ya, ini kan kalau proses mendesain itu kan istilahnya miniatur ya dari kehidupan mereka nantinya, dimana dalam melakukan segala sesuatu itu anak-anak bisa lebih teratur dengan merencanakan
apapun yang akan dilakukan oleh mereka, seperti itu. Berarti perencanaan itu sangat penting dalam berbagai Ya. hal gitu. Arti, Insya Allah seperti itu. terima kasih atas sharingnya. Besok kita bertemu lagi pada kegiatan observasi di kelas 9E jam ke-56. Baik, terima kasih Pak Harfi. Saya akhiri dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yuk kita berdoa dulu. Ya, kelas tolong dipimpin berdoa. Persiapan berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke. Sudah. Ya, untuk sekarang karena kalian sudah tahu bagaimana caranya membuat desain, sekarang tugas buat kalian, silakan ambil kertasnya, kemudian ambil alat tulisnya, pensil, penghapus ya. Silakan kalian buat, nggak perlu dicita ya. Jadi kalian buat 3 desain yang berbeda. Caranya, kalau kalian sudah bawa kertas seperti ini, ya, silakan lipat menjadi 4, ya. Nggak usah ganti, nggak usah dipotong juga. Seperti ini, kemudian buka, ya, buka. Nah, kalian gambarnya di sini. Gambarnya besar ya, jangan kecil. Nah, gimana sudah selesai? Belum? Kalau sudah selesai, silakan dipresentasikan saya ingin lihat. Yuk, ada yang mau masuk ke depan, silakan. Ya, yuk, silakan, silakan. Nah, yang lainnya dengarkan, barangkali ada kekurangan di antara gambar kalian, bisa minta ambil bukti dari gambarnya ini. Ya, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di materi Gimana? Belum selesai? Belum. Ya, ini ya. Ini waktunya tinggal 15 menit. Ya. Jadi tolong yang belum selesai, segera selesaikan di rumah minggu depan itu sebelum kalian praktek, sebelum kalian nge-play. Tolong kalian konsultasikan dulu desain itu ke saya, nanti saya bantu kalian untuk memilihkan. Ya. Saya hari ini merasa senang karena apa? Kalian sudah mengerjakan tugas membuat desain. Kira-kira kalian gimana? Ada pengalaman baru nggak buat desain ini? Seru ya? Seru. Jadi tolong minggu depan apa yang harus kalian siapkan? 1, gambar desainnya selesai, ya. Selesaikan di rumah. Kalau ada kesulitan silakan kontak saya. Kalian bisa WA saya, ya. Mungkin ada yang perlu didiskusikan silakan. Kemudian jangan lupa membawa peralatan untuk praktek. Apa? Kalian cukup bawa kantor, ya, peralatannya. Kalau mungkin ada yang mau bawa peralatan seperti apa namanya, alat kusir, kalau nggak punya alat kusir ya bisa pakai keroannya serbatu itu boleh, sendok kecil boleh, atau mungkin potongan kuku kan ada untuk yang lancip itu ya. Silakan kalian bawa, pokoknya alat-alat yang bisa mempermudah kalian untuk mengolah bahan clay. Ya. Sebelum saya akhiri, mungkin ada pertanyaan dari kegiatan hari ini. Silakan. Ada kesulitan tidak ya? Jadi sebelum saya akhiri, tolong ini nanti kelasnya dibersihkan ya, sebelum nanti ke pembelajaran yang lain. Tolong diberesi semuanya. Insya Allah kita ketemu minggu depan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Gimana kabarnya Bu Arfi? Alhamdulillah sehat. Sehat, kemarin kebetulan sudah praktek. Ini kita ketemu lagi dalam rangka meneruskan yang kemarin yang kita sama-sama belajar di kelasnya Bu Arfi. Saya belajar banyak dari Bu Arfi. Bagaimana rasanya Bu Arfi setelah mengajar kemarin? Alhamdulillah, saya kemarin itu di luar perkiraan saya. Dimana anak-anak kemarin itu kelihatan lebih antusias ya, lebih kreatif dalam membuat karya dari bahan kue itu untuk topengnya. Jadi kelihatan mereka memang senang gitu ya untuk topeng itu. Ya, Pak, saya juga melihat anak-anak sangat antusias, termotivasi untuk mendesain gambar topeng itu ya, Pak. Ya. Senang banget kelihatannya anak-anak. Nah, ada nggak kira-kira yang belum tercapai yang dirasakan Pak Arfi dalam pembelajaran kemarin? Ya, kalau dalam kegiatan praktek itu ya Bu Elsa, pasti ada namanya kegiatan praktek di seni itu nggak semua anak mampu ya istilahnya ya. Jadi ada yang mungkin mereka kurang suka dengan kegiatan seni, dengan berkarya seperti itu, karena mereka merasa nggak mampu seperti itu. Cuma ya kita bagaimana caranya untuk mereka bisa dan mau membuat karya. Nah, itu berarti sudah pembelajaran diferensiasinya sudah nampak nih berarti. Terus Ya. caranya Bu Arfi untuk mengatasi anak-anak yang kurang minat begitu di seni itu Ya. kemarin? Ya, namanya minat itu kadang susah Bu ya dipaksa. Cuma kita gimana caranya menyiasati. Jadi kemarin itu sempat awal mungkin saya berikan contoh-contoh ya. Jadi saya masuk memberikan contoh-contoh, ini kebetulan saya bawa juga contoh dari anak-anak ya. Iya, seperti ini. Jadi mereka saya tunjukkan ini loh, nanti kamu buat seperti ini. Paling tidak anak yang nggak bisa, ini kamu pasti bisa kok buat seperti ini. Motivasinya. Ya, motivasinya seperti itu. Kemudian saya nyiasatinya di dalam kelas itu ya kemarin untuk anak-anak yang memang nggak bisa gambarnya, mereka saya suruh cari contoh, jadi browsing dari internet ya. Silakan cari, saya berikan tema, kalian cari tema topeng pulu-pulu, topeng asmat misalnya. Mereka cari dari gambar-gambar yang ada itu, mereka saya suruh nyontok ya gimana ya, karena memang untuk awal ya, nanti suatu saat mereka mungkin sudah hafal dengan bentuknya itu, insya Allah bisa buat sendiri seperti itu. Keren Bu Arfi. Ya. Nah, kira-kira ini rencana tindak lanjut atau strategi seandainya ini kan masih ada pertemuan berikutnya gitu, Ya. yang masih temanya sama. Ya. Kira-kira strategi apa yang akan Bu Arfi lakukan untuk pembelajaran berikutnya? Istilahnya di sini tetap ya Bu Anissa, kita dampingi anak-anak itu pasti ya, karena tanpa didampingi itu kadang mereka juga kendor lagi gitu. Jadi yang harus didampingi, ayo bikin, masa kayak gini nggak bisa, ayo buat lingkaran, ayo buat garis ini itu. Tetap pendampingan khusus memang untuk anak-anak yang mungkin kurang minat gitu ya, nggak bisa karena mereka merasa nggak bisa gitu. Atau ada kelompok gitu? Bisa gitu. Jadi misalnya dalam tempat duduk mereka itu kelompok-kelompok itu misalnya sudah ada yang bisa ya jadi coba temennya coba diajari, jadi istilahnya kayak itu persebaya dulu ya seperti itu. Diferensiasi berdasarkan kesiapan ya. Jadi anak-anak yang sudah bisa ya coba dibantu teman-temannya untuk membuat desainnya, tapi untuk yang buat ini ya mereka sudah bisa lah, istilahnya bisa sendiri seperti itu. Keren banget. Ya. Nanti kira-kira kapan akan dilaksanakan lagi? Mungkin saya belajar lagi. Monggo, silakan. Misalnya minggu depan. Minggu depan Ya, sudah ini lagi. Minggu depan kita melanjutkan itu, Bu Elsa, tetap dengan pendampingan untuk anak-anak. Masih tetap tema ini ya? Iya, melanjutkan. Nah, kalau mungkin anak-anak yang sudah selesai, mesti ingin nyoba lagi dalam bentuk yang lain. Iya, untuk yang lain yang mungkin ekspresinya berbeda seperti itu. Nah, nanti kira-kira dalam upaya perbaikan rencana pembelajaran nanti kira-kira siapa yang biasanya akan ajak diskusi, mungkin Semanto, MGMPS gitu. Jadi mungkin teman MGMPS ya, yang pasti karena mungkin mereka sudah paham ya dengan apa yang saya inginkan dari anak-anak. Mungkin juga teman-teman dari mata lain ya, mungkin yang
mereka juga punya kepedulian di materi pembelajaran saya seperti itu. Jadi terima kasih banyak Bu Arfi. Kemudian kemarin kalau saya lihat mungkin kesepakatan kelas yang disampaikan belum disampaikan, ada beberapa yang disampaikan ya nanti pada saat awal pembelajaran mungkin nanti bisa diingatkan kembali. Luar biasa Bu Arfi, terima kasih banyak. Sharingnya saya banyak belajar dari Bu Arfi. Saya juga belajar dari Bu Arfi. Nanti bisa sharing kembali. Terima kasih banyak. Saya akhiri dulu Bu Arfi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.